Halo, hari ini kita akan belajar mengenai gelombang cahaya. Jadi cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang merambat tanpa perlu medium. Cahaya memiliki sifat sebagai gelombang transversal juga dan dapat mengalami peristiwa berikut: pemantulan, pembiasan atau pembelokan, difraksi atau lenturan, interferensi, dan juga polarisasi. Oke, yang pertama pemantulan. Cahaya kembali ke medium asal setelah mengenai permukaan benda, seperti ketika melihat bayangan di cermin atau juga yang terlihat di gambar di bawah ini. Kemudian pembiasan, perubahan arah cahaya saat melewati medium yang berbeda kerapatan optisnya. Misalnya seperti sedotan yang tampak bengkok dalam air atau peristiwa yang bisa terlihat seperti ini. Difraksi merupakan penyebaran cahaya saat melewati celah yang sempit atau tepi benda, seperti cahaya yang melewati lubang kecil dan kemudian menyebar, seperti yang terlihat pada gambar. Interferensi merupakan perpaduan dua gelombang cahaya yang dapat memperkuat atau melemahkan satu sama lain, seperti warna-warni pada gelembung sabun, pola warna pada minyak yang mengapung di atas air. Interferensi dan difraksi akan dipelajari lebih lanjut di SMA nanti. Polarisasi, peristiwa di mana gelombang cahaya bergetar dalam satu arah saja setelah melewati filter polarisasi. Misalnya kacamata polaroid yang mengurangi silau dari jalan, kamera atau filter fotografi yang dapat meningkatkan kontras dan memanfaatkan polarisasi cahaya. Tentunya anak zaman sekarang sering dong pakai filter dan tentunya mudah untuk mengerti hal ini. Cahaya merambat dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second atau 300 juta meter per detik di medium udara atau di ruang hampa. Kecepatan ini nanti akan bisa turun kalau melewati medium yang lebih rapat, misalnya seperti air atau juga kaca. Pemantulan teratur terjadi pada permukaan yang halus dan rata, seperti cermin datar. Sementara pemantulan baur atau difus terjadi pada permukaan yang kasar atau tidak rata, sehingga cahaya dipantulkan ke berbagai arah. Nah, sama-sama dengan airnya, ketika airnya itu tenang, relatif tenang lah ya, bisa kita bilang, maka benda sama bayangannya mirip. Lebih jelas lagi kalau kita bercermin di cermin datar. Sedangkan kalau permukaannya tidak rata, maka ya kurang jelas bentuknya. Hukum pemantulan cahaya. Sinar datang, garis normal, sinar pantul. Ini sinar datang ya. Sinar datang. Ini garis normal, di mana dia tegak lurus sama bidang. Dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sudut datang disimbolkan dengan I, nilainya sama dengan sudut pantul yang disimbolkan dengan R. Nah, untuk bayangan yang dibentuk cermin datar itu sifatnya maya, tegak, dan sama besar dengan aslinya. Bayangan maya atau virtual adalah bayangan yang tidak dapat ditangkap layar, tidak bisa ditangkap di tembok, tidak bisa ditangkap di layar proyektor, karena terbentuk dari perpanjangan sinar pantul. Apa sih itu? Ini misalnya ada mata sedang melihat benda ini, ya, ini arahnya seperti ini, kemudian mantul ke mata gitu ya, dengan hukum yang tadi, hukum mantulan, kan nggak ketemu. Nah, pantulannya yang masuk ke mata ini diperpanjang jadi seperti ini, maka ini ada di dalam cermin. Nah, bayangan yang seperti ini yang namanya adalah bayangan maya. Bayangan ini hanya dapat dilihat oleh mata, tapi tidak bisa ditangkap oleh layar. Nah, nanti kalau kalian belajar cermin cekung, ada tuh bayangan nyata yang bisa ditangkap layar. Di situ mungkin bakal lebih jelas lagi. Oke, kita lanjut. Nah, untuk bayangan yang dibentuk dua cermin datar dengan sudut tertentu, ini sudutnya yang ini loh maksudnya. Ini membentuk sudut berapa? Misalnya 90 derajat gitu ya. Itu jumlahnya bisa dicari dengan cara jumlah bayangan adalah sudut 360 derajat dibagi sudut, misalkan ini alfa ya, ini alfa dikurangi 1. Seorang pengendara mobil menggunakan kaca berlapis anti glare agar tidak silau oleh lampu kendaraan lain. Teknologi ini bekerja berdasarkan prinsip, tentunya ini adalah filter ya.
polarisasi cahaya. Pelangi muncul setelah hujan karena adanya pembiasan dan pemantulan cahaya di dalam tetesan air hujan. Warna yang muncul pada pelangi diakibatkan oleh perbedaan itu panjang gelombang cahaya ya, Meiji-Kuibiniu yang berbeda-beda. Cakram CD atau DVD yang baliknya itu ya sekarang mungkin nggak relate karena lebih gampang download atau di flash disk juga sekarang sudah tidak terlampau sering kita lihat. Di sini tampak berwarna-warni saat terkena sinar matahari karena fenomena ini namanya interferensi. Ketika kita melihat ikan dalam akuarium, ikan tersebut tampak lebih besar dibanding ukuran sebenarnya. Hal ini terjadi karena ada pembiasan cahaya. Periskop pada kapal selam bekerja dengan menggunakan dua cermin datar. Ini mainan saya ketika kecil ya. Ya, pokoknya ada di atas sini sama di sini tergantung arahnya ya. Cermin ini digunakan untuk membantu melihat. Jadi nanti yang terlihat itu adalah yang di sini ya. Nah, matanya di sini gitu. Ya, tapi kalau misalkan dipakai untuk menembak ke sasaran ya harus diperhitungkan. Berarti ini ya, membantu melihat benda yang tidak dapat dilihat secara langsung. Saat menonton film 3 dimensi, kita perlu memakai kacamata khusus agar gambar tampak lebih nyata. Teknologi ini berdasarkan kalau yang filter-filter gini udahlah ini pasti polarisasi. Seorang anak bercermin di cermin datar. Bayangan yang ia lihat tentunya adalah tegak sama besar dan maya. Lapisan tipis minyak di atas air tampak berwarna-warni. Nah, ini udah pasti adalah interferensi. Lampu jalan menggunakan reflektor di dalamnya untuk memastikan, nah reflektor ini cermin cekung kebetulan, nanti akan belajar lebih lanjut di kesempatan yang lain. Cermin cekung ya, untuk memastikan cahaya lebih fokus. Ini hanya bisa terjadi kalau pemantulannya teratur. Seorang fotografer menggunakan filter untuk mengurangi pantulan pada permukaan air saat mengambil foto. Prinsip yang digunakan adalah ya sama polarisasi. Dua cermin datar dipasang dengan sudut 90 derajat. Berapa jumlah bayangannya? Berarti N sama dengan 360 derajat dibagi 90 derajat dikurangi 1. 360 bagi 90 itu 4. 4 kurangi 1 berarti 3. Dalam suatu eksperimen fisika, dua cermin datar diletakkan membentuk sudut 45. Sama ya, berapa jumlah bayangannya? Berarti 360 derajat dibagi 45 kurangi 1. Ini adalah 8 kurangi 1 berarti 7. Jika seorang siswa berdiri 3 meter di depan cermin datar, maka jarak antara bayangan dan siswa adalah, ini siswanya misalnya, cermin, bayangan. Kalau di sini 3 meter, berarti ini 3 meter. Bayangan dan siswa, berarti 6 meter ya. Jika sebuah bola diletakkan 2 meter di depan cermin datar, maka jarak bayangan bola ke cermin ya sama ya, 2 meter. Soal terakhir di video ini, jika dua cermin datar menghasilkan 5 bayangan, berapa sudut yang dibentuk? N sama dengan 360 dibagi alfa kurangi 1. Kalau saya pindah-pindah, N tambah 1 sama dengan 360 per alfa. Berarti alfa sama dengan 360 per N tambah 1. 360 per 5 tambah 1. 360 bagi 6, 60 derajat.